Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas konsentrasi manajemen sumber daya manusia, kelompok 9 yang beranggotakan saya sendiri Nurul Hidayah, Elvira Martaliza, Nur Islamiati, dan Maya Sari Munte. Video ini kami buat untuk memenuhi tugas UTS Psikologi Industri oleh dosen Ibu Dwita Raskia M. Psikologi. Dalam video ini kami akan mereview sebuah perusahaan yang mengalami permasalahan dalam organisasinya. Perusahaan yang akan kami review di sini yaitu Citibank, yang merupakan salah satu bank raksasa yang berdiri pada tanggal 16 Juni 1812 sebagai Citibank of New York di Amerika Serikat. Pada awal berdirinya, Citibank dikepalai oleh seorang negarawan dan pensiunan kolonel di bawah kepemilikan Musa Taylor. Citibank bergerak di bawah Citigroup yang merupakan bank dengan aset terbesar ketiga di Amerika Serikat. Citibank memiliki operasi perbankan retail di lebih dari 160 negara dengan daerah teritori di seluruh dunia. Selain transaksi perbankan standar, Citibank menawarkan asuransi kartu kredit dan produk investasi. Divisi layanan online di perusahaan ini merupakan salah satu divisi layanan online tersukses dengan 15 juta pengguna. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Citibank pernah terkena kasus terkait motivasi kerja. BI telah menjatuhkan beberapa sanksi menyusul kasus pembobolan dana nasabah oleh mantan manajernya, Melindadi, dan juga tewasnya nasabah kartu kredit Irzen Okta yang diduga akibat perlakuan debt collector-nya. Kasus diberikannya sanksi kepada Citibank oleh BI tidak membuat Citibank melakukan pemutusan hubungan kerja atau PHK terhadap 3.000 karyawannya. BI memberikan sejumlah sanksi kepada Citibank, yaitu 1. Larangan menerima akuisisi nasabah baru layanan prioritas selama 1 tahun. 2. Larangan penerbitan kartu kredit atau KK kepada nasabah baru selama 2 tahun. 3. Larangan jasa penagih KK pihak ketiga selama 2 tahun. Sanksi tersebut mulai berlaku dan dijalankan oleh Citibank sejak 6 Mei 2011. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Elvira Martaliza. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan pembahasan yang telah dibacakan oleh Nur Islamiati. Citibank berusaha semaksimal mungkin untuk tidak memecat karyawan bagian akuisisi kartu kredit terkait larangan yang diberikan dengan melakukan rotasi dan program-program baru berdasarkan ulasan kasus tersebut. Hal yang dilakukan oleh Citibank merupakan suatu tindakan yang baik dengan tidak melakukan pemutusan hubungan kerja atau yang disebut dengan PHK. Para karyawan di bagian akuisisi tersebut tentunya sudah merasa gelisah dan khawatir akan nasib mereka terkait sanksi yang diberikan BI, mengakibatkan mereka tidak bisa melakukan pekerjaannya. Hal tersebut memicu timbulnya stres para pekerja. Namun hal tersebut dapat diatasi oleh Citibank dengan melakukan rotasi karyawan dan membuat program baru untuk para karyawan tersebut. Citibank berupaya untuk membangkitkan kembali moral pekerjanya dengan memberikan motivasi untuk terus berjuang bersama, membangun perusahaan motivasi yang dilakukan Citibank dilakukan dengan memberikan harapan baru kepada karyawan akuisisi tersebut. Citibank tidak lantas memecat para karyawannya, namun Citibank membuat program baru yang dapat dikerjakan oleh para karyawannya dan berharap dapat memberi motivasi para karyawannya untuk terus berusaha dalam bekerja. Karyawan dimotivasi untuk menjalankan tingkat upaya yang tinggi apabila ia meyakini upaya yang ia jalankan dapat menghantarkan ia ke penilaian kerja yang baik. Penilaian kerja yang baik dapat mendorong organisasi dan dapat mendorong semangat kerja karyawan. Solusi yang dilakukan atau diberikan oleh Citibank
Untuk mengatasi sanksi yang diberikan oleh BI dianggap cukup baik karena perusahaan berusaha untuk tidak memecat para karyawan, melainkan memberikan program baru agar dapat dikerjakan oleh para karyawan.